warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atenu Sabrina berperan sebagai terapis. Saya Fadila Nisa berperan sebagai klien. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Kak Anissa. Pagi Mbak Taya. Hari ini tepat tanggal 8 ya? Iya. 8 April kita akan melakukan terapi CBT atau terapi Cognitive Behavior Therapy. Jadi bisa diceritakan dulu Mbak, kira-kira Mbak sedang ada permasalahan apa yang betul-betul sekiranya mengganggu keseharian Mbak? Jadi gini Mbak Taya, saya sendiri punya masalah quarter life disease yang dimana tuh kecemasan yang terus menerus datang kepada diri saya sendiri, yang sehingga itu yang membuat saya berpikiran yang enggak atau berpikiran negatif seperti gini. Di salah satu keluarga saya tuh ada permasalahan yang dimana permasalahan ini bisa dibilang membuat saya kayak entah aku kayak gini enggak ya, terus entah aku bisa mencapai lebih dari dia atau enggak, terus entah aku bisa kayak pokoknya hal-hal yang negatif yang membuat aku tuh kerasa minder sama dia. Iya. Kalau boleh tahu mungkin itu keluarga dekat berarti ya, keluarga inti. Iya. Keluarga inti. Kira-kira ketakutannya tuh akan hal apa gitu? Hal ini keluarga saya ini kan lagi bisa dibilang lagi nyusun skripsi, yang dimana nyusun skripsinya itu kan butuh proses yang panjang gitu ya. Nah dari situ saya berpikiran gini, skripsi itu kan panjang ya, sehingga saya kan seharusnya bisa lebih bisa kayak saya tuh tidak terlalu lama seperti dia gitu. Oke. Jadi yang Mbak Anissa rasakan sekarang adalah rasa cemas, takut ya kan kedepannya itu sama khawatir sama seperti dia. Iya betul. Kalau boleh tahu Mbak Anissa ini semester berapa sekarang? Semester 6. Semester 6 ya. Udah lumayan semester yang memang sebentar lagi akan bisa skripsi. Iya betul. Nah, dari berarti bisa saya simpulkan bahwa Mbak Anissa itu melihat bagaimana proses penyusunan skripsi dari satu anggota keluarga, terus kemudian dari kejadian itu Mbak Anissa tuh memiliki pemikiran bahwa takut akan hal tersebut terjadi pada Mbak Anissa gitu. Karena Mbak Anissa juga sekarang sudah memang berada di fase semester akhir, betul ya seperti itu. Nah, dari pemikiran serta kejadian-kejadian tadi itu tuh hari ini yang paling Mbak Anissa rasakan tuh apa? Apakah kecewa, marah, atau merasa yang lainnya gitu? Masa lebih ke was-was nih akan hal itu terjadi kepada saya, sehingga tuh kayak merasa ada rasa ketakutan gitu dalam diri saya gitu. Merasa takut dan khawatir berarti ya. Nah, kalau dari yang saya lihat ya, setiap orang pasti kan ada perasaan takut akan kedepannya seperti apa. Itu satu hal yang wajar, namanya manusia dan ada rasa khawatir. Tapi apakah Mbak itu pernah atau berpikir melakukan hal-hal yang sebagai antisipasi gitu kan? Karena ketika kita melihat satu hal itu secara negatif, maka nanti apa yang akan timbul juga akan negatif. Nah, karena Mbak Anissa tahu nih, Mbak Anissa merasa khawatir, Mbak Anissa merasa takut gitu ya ketika mengerjakan skripsi itu akan dengan waktu yang panjang dan lama. Kira-kira menurut Mbak Anissa sendiri
apa sih yang bisa disiasati untuk tidak terjadi hal-hal seperti itu ketika nanti Mbak Nisa mengerjakan skripsi? Hal yang dihindari dari agar itu tidak tercapai itu sih bisa dibilang kayak apa sih namanya itu, menyicil mungkin ya. Menyicil itu berarti mulai mencari tahu ya, melihat-lihat, kemudian betul tadi mencicil dari semester sekarang gitu, mencicil. Dan mungkin bisa juga sudah mulai mencari judul, kemudian yang bisa mungkin kadang ya pemikiran kita itu nggak selalu akan jadi kenyataan, itu dan pasti seperti itu. Jadi setiap ada kejadian itu pasti pertama yang harus kita lakukan adalah respon kita tuh harus selalu baik, karena respon itu menentukan bagaimana kita bersikap selanjutnya dan bagaimana pikiran itu akan terus ada dalam melekat dalam diri kita. Jadi tadi Melisa sudah mensiasati bahwa perlu adanya persiapan lebih awal tentunya ya kan, persiapan lebih awal. Kemudian sekiranya apalagi nih yang bisa membantu untuk tidak terjadi hal seperti itu? Mungkin ini kali ya, Untuk misalkan kan sekarang Mbak Nisa ini lagi ada khawatir takut, iya. kira-kira cara apa yang bisa membuat Mbak Nisa tuh udah gak khawatir dan takut lagi? Apakah Mbak Nisa self healing ya kan, atau Mbak Nisa banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif? Kira-kira apa yang bikin Mbak Nisa bisa menghilangkan perasaan rasa khawatir? Ya kalau yang itu salah satunya ya, mungkin mengerjakan hal-hal yang membuat saya lupa akan hal itu. Tapi terkadang hal itu suka muncul gitu, kayak tiba-tiba terlintas gitu di otak kejadian itu, kayak bisa kayak gitu. Oke, berarti itu tuh munculnya tuh secara sering atau gimana? Kalau dalam skala misalkan 1 sampai 10 itu seberapa sering pemikiran dan perasaan-perasaan itu tuh muncul? 5 ya. Oke, mungkin dari yang bisa saya baca juga adalah melihat dan belajar dari kondisi anggota yang hari ini sedang mengerjakan skripsi. Itu bisa juga Kak satu dari itu lihat apa yang memang sekiranya bisa dijadikan contoh. Atau misalkan keluarga Benisa ini suka menunda dalam mengerjakan skripsi, berarti nanti ke depannya ketika Benisa mengerjakan skripsi, Benisa sudah punya antisipasi bahwa jangan sampai menunda. Jadi apa yang Benisa lihat dalam keseharian, karena kan Benisa kan seharian maksudnya 24 jam pasti adalah bertemu, karena kan satu rumah juga mungkin nggak bertemu kan gitu. Nah, jadi betul-betul dilihat gitu loh, kira-kira pola apa sih yang salah dari pengerjaan skripsi anggota keluarga ini gitu. Nah, nanti pola yang Mbak Nisa coba bangun ketika mengerjakan skripsi itu harus berbeda dengan kesalahan anggota keluarga tersebut gitu. Oke, jadi bisa saya simpulkan ya Mbak ya. Benisa itu berarti punya rasa khawatir, takut, yang bisa dibilang kalau bisa kita tahu skalanya berapa rasa khawatir dan takut itu? 4/10. 4/10.
melewati rasa cemas, terus untuk mengantisipasi ketika Vanessa mengucapkan skripsi itu supaya tidak seperti yang kita keluarga Vanessa. Jadi sekarang kalau saya boleh tanya, setelah Vanessa bercerita, terus habis itu Vanessa mencari solusi dari permasalahan ini, Mbak merasa lebih tenang atau memiliki pemikiran yang lebih terbuka atau lebih positif kah? Kepala saya boleh tanya. Nah, setelah saya bercerita kayak pasti saya lebih tenang gitu. Pikir saya juga jadi kayak lebih positif. Oh, ini yang harus saya lakukan ke depan gitu. Jadi kayak lebih tenang sedikit sih. Tenang sedikit ya. Dari proses terapi ini membuat Vanessa bisa lebih tenang dan Vanessa jadi tahu perlu melakukan hal apa. Tentunya adalah mengubah pola pikir. Betul sekali. Oke, Vanessa, kita sudahi dulu sesi terapi kita hari ini. Terima kasih sudah mau bercerita, terima kasih sudah mau terbuka.